dikasih tahu dia akan bunyi, dia akan kasih tahu ada aurora nih di atas. Jadi sebenarnya kita tinggal tiduran lihat ke atas tuh bisa kelihatan dari kamar dari kamar gitu. Nah jadi di sana memang benar-benar relax, jadi mau ke mana pun harus pakainya rapi, bahkan ke kasino harus black tie, ke restorannya juga harus rapi, nggak boleh celana pendek, nggak boleh sendal. Seperti jadi memang negaranya menurut saya indah banget. Sayangnya kemarin itu belum bersalju, tapi sudah musim dingin, cuma belum bersalju. Padahal kita ada naik yang husky itu ya, sayang belum bersalju, tapi bagus. Oke, selamat siang teman-teman Touring.id. Nah, ini kembali lagi. Jadi aku nih lagi muter-muter nih Kak Diana. Jadi aku panggil Kak Diana aja soalnya That Lady Diana. Lady aja sih. Oh, Lady aja. Tapi cara membacanya kan nih That Lady Diana gitu kan. Maksudnya adalah Lady Diana yang itu. Oh, Lady Diana itu. Oke. Lady Diana itu kalau dari pengalaman atau pengetahuan itu Lady Diana itu kan yang ada di Inggris itu ya Ratu. Memang terinspirasi dari beliau. Karena jadi pada saat saya lahir memang lagi ngetren beliau gitu. Lagi ngetren beliau. Nah, makanya terinspirasi, makanya dijadikan nama. Iya. Lady Diana. Oke. Ini Kak Lady Diana hadir di sini, sangat terima kasih banyak Kak Diana atas waktunya dari kesibukannya. Nah, aku mulai dari ini dulu kayaknya. Kesibukannya aku lihat nih di Instagramnya Kak That Lady Diana. Jadi kalau teman-teman mau follow Instagram itu adalah That Lady Diana, THATLADY Diana. Nah itu. Di itunya, deskripsinya adalah membantu Anda bertumbuh melalui bisnis, free konsultasi. Nah, apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kan background aku adalah seorang ibu rumah tangga. Oke. Nah, jadi seorang ibu rumah tangga sekarang ini juga bisa memilih untuk menjadi seorang wanita karir. Jadi bantu melalui bisnis adalah melalui bisnis yang sedang saya jalankan sekarang. Tapi banyak juga sekarang beberapa orang ya apalagi dari follower Instagram, mereka bertanya bukan hanya melalui dari bisnis saya, tapi dari bisnis mereka masing-masing. Jadi saya memberikan perspektif untuk itu, bantu sekitar mungkin kayak nasihat untuk menjalankan bisnis dari background seorang ibu rumah tangga yang pengen jadi seorang wanita karir seperti apa. Berarti tidak menutup kemungkinan buat ibu rumah tangga itu bisa membuat bisnis. Ya. Jadi sekarang ini kan banyak orang maksudnya terpaku hanya menjadi ibu rumah tangga saja. Ternyata kan banyak pekerjaan yang bisa menjadikan seorang ibu rumah tangga juga menjalani bisnis. Ditambah dengan adanya sosial media dengan digital. Karena kan biasanya saya ibu rumah tangga sibuk di rumah aja nggak bisa keluar. Sementara itu pun bisa dibantah, bisa didiskusikan lah. Gimana cara bikin bisnis oleh ibu rumah tangga. Sejak pandemi ini sekarang menurut saya semuanya dipermudah. Kan sejak pandemi kita mulai dengan online, belajar juga online, sekolah online. Nah, kenapa nggak bisnis kita juga online? Nah berarti ngebangun ini kan ada 98.000 followers. Nah itu ngebangun sejak pandemi berarti? Sejak 2021. 2021 berarti kurang lebih 3 tahun, hampir 100.000 followers itu dapat. Soalnya kan pas saya menjalani bisnis saya kan sudah dari 2013. Lalu tiba-tiba pandemi, apa yang harus dilakukan? Biasanya kan ketemu orang kan langsung face to face, seperti ini. Tapi ketika pandemi, ya memang harus dilakukan yang berbeda. Kita beradaptasi, makanya mulai dari online. Setuju banget. Dan aku ngebangun, nama panggung gue dosen digital. Jadi gimana cara? Dulu aku sempat jadi dosen. Habis itu bingung. Gimana caranya kita nggak boleh ketemu orang tapi harus tetap ngajar. Makanya aku bikin konten. Habis itu kita ketemu itu di NAS Summit. NAS Summit 2023.
Nah itu aku ngeliat wah kali ini Diana nih, follow lah. Nah itu jadi sejak itulah aku langsung apa nih bisa ngobrol sama Kak Diana, akhirnya tersampaikan Akhirnya juga. sampai juga. Akhirnya sampai juga. Udah. Nah dengan bisnisnya Kak Lady Diana ini dari 2013 berarti kan artinya itulah yang ngebawa Kak Diana ini untuk berkeliling dunia. Iya. Wow. Kalau masih ingat negara pertama Kak Diana? Dari bisnis saya negara pertama itu adalah Monaco Milan. Monaco lah berarti ya. Monaco Milan. Monaco. Alasannya kenapa itu? Monaco kadang orang taunya sih Milan doang, tapi Iya. kalau Monaco itu apa tuh? Kayak gini. Apa tuh? Negara Jadi, mana? bisnis saya itu yang enaknya itu selain dapat duitnya juga dapat tripnya jalan-jalan. Nah biasa tripnya itu memang sudah ditentukan oleh company, Oke. oleh perusahaan. Jadi setiap tahun itu banyak pilihan negara yang boleh kita achieve lah mau yang mana. Oke. Nah biasanya saya itu selalu mencapai yang tertinggi. Wah. Jadi kan dia banyak pilihan, jadi dia ada target waktunya juga dan omsetnya juga. Jadi saya selalu mencapai yang tertinggi, maka saya dapatlah Monaco dan Oke. Milan. Oke. Nah mungkin Milan orang lebih sering dengar ya. Nah, Monaco ini ternyata ketika kita dikasih, memang ternyata dibilang gini, orang-orang Eropa biasanya sudah pensiun dan kaya raya, memang suka seringnya itu ya tinggal di Monaco. Karena mereka di situ benar-benar negara yang lux ya, Iya. negara kayak lux gitu. Kan ada yang sirkuit balap untuk F1. Iya. Nah, itu di situ juga ada. Bahkan kita dikasih kesempatan untuk merasakan hal itu. Grand Prix-nya di situ, tapi bukan kita yang nyetir. Iya pasti. Bukan saya nyetir, tapi memang ada pengemudinya, tapi kita rasakan jalur balapnya itu. Oh. Nah, jadi di sana memang benar-benar lux. Jadi mau ke manapun harus pakainya rapi, bahkan ke kasino harus black tie. Oh. Ke restorannya juga harus rapi, nggak boleh celana pendek, nggak boleh sendal. Seperti jadi memang negaranya menurut saya indah banget. Kebetulan dapat kamar, nama hotelnya itu adalah Hotel Hermitage, gitu ya. Benar-benar yang di depan area balkonnya itu adalah langsung pemandangan laut, di mana semuanya itu yacht, ada yachtnya masing-masing. Oke. Nah, Oh itulah kenapa. Berarti emang sudah ditentukan oleh perusahaan Ya. ke Monaco dan itulah mungkin analisaku adalah karena ini kota bisa dibilang lux, jadi mau memberikan kesan bahwa kamu pengen jalan-jalan ke sini kamu harus bersiaplah dengan gaya luxnya. Wow. Dan itu aku baru tahu loh. Maksudnya lux. Berarti di dalam tapi itu boleh traveling ke sana. boleh. Tapi memang yang achieve waktu itu memang juga nggak banyak ya. Memang kan, oke kalau kamu mau negara ini tuh cuma segini gitu loh, Iya. orang-orang ini memang tertentu sedikit. gitu. Jadi memang kita di sana pun memang tipe negaranya itu negara yang quiet gitu ya. Jadi kita masuk pun kelihatan lah orang-orang yang even cuma sekedar jalan atau apa tuh semuanya elegan. Oke. Memang mereka pensiunan orang-orang kaya di daerah situ. Oh, berarti emang disetting oleh pemerintah Monaco Ya, sana, ya. hanya khusus orang-orang yang ya kalaupun mau jalan-jalan yang elegan lah gitu ya. Ya, Oke. nggak ada yang ini beda sama kota Gasak-gusuk. Milannya itu beda. Apalagi kalau misalnya kita sebagai orang Indonesia kan sukanya ngumpul gitu ya, ngumpul di teriak-teriak tangan, gitu. teriak-teriak itu nggak ada. Nggak ada, Oke, nggak ada. itu ya Monaco. Oh, itu Jadi- berapa lama Kak? Kalau di Monaco-nya sendiri itu sekitar 3 malam aja. 3 malam aja. Ya. Oke. 3 malam aja. Itu rangkaian dengan ke Milan. Ya, nanti Milannya ada tambahan 5 malam lagi. Oke, nah berarti setelah dari Monaco baru ke Milan. Monaco, nah itu udah sudah. Tapi emang ada tempat rekreasi di Monaco itu? Tempat rekreasinya nggak ada. Jadi memang kita dari Monaco itu kita cuma dikasih ada free time-nya kita ke kasino, terus kita makan di restoran, lalu kita ada gala dinnernya. Saya Oh, lupa gitu. di mana ada gala dinner juga. Lalu kita ada sehari dibawa naik bus itu ke kota Nice, ke kota Nice di situ. Oh, Nice, ya. Ke Oke. kota Nice itu. Di situ ngapain ya? Kita cuma jalan-jalan aja, lalu ya ada tempat belanja lah ya, tetap ada tempat belanja ya di situ. Jadi Oke. cuma memang menikmati. Oke, jadi kategorinya kalaupun ke Monaco itu luxury tour berarti ya? Oke. Menarik. Nah, berarti setelah dari Monaco lari lanjutlah Milan. perjalanan ke Milan. Nah, ke Milan ini kemananya? Kemarin itu ke Milan itu kita ada ke stadion mulanya tadi San Siro. San Siro. Wah. Ya seperti biasa kita ada ke Duomo-nya.
Lalu ada ke beberapa daerah wisatanya sih yang sudah memang ada di paket, dan itu menurut saya standarnya di situ. Nah, minggu depan saya ke Milan itu akan berbeda. Minggu depan saya akan berangkat juga ke Milan. Oh, minggu depan ini. Minggu depan kita akan berangkat ke Milan. Itu nggak ada tuh ke Stadium Bolanya, terus kita adanya ke Lake Garda. Terus kita ada lanjut ke kota Romanya juga, ke Vatikan, ke Sorrento, ke Capri Island. Seperti itu, berbeda nih nanti Milannya. Oh, beda-beda tema ya. Beda-beda tema. Berarti emang setiap perjalanan Kak Diana ini ada tema-temanya. Ya. Berarti kalau ditotalin nih, Kak Diana ini sudah berapa negara? Oh, banyak ya. Saya Seingatnya nih, Monaco, Milan, Paris, terus ada Brussels, Amsterdam, terus ada Santorini. Oke, Santorini. Terus waktu itu Santorini, terus Paris lagi, terus ada banyak ya. Terakhir saya ke Finland bulan Oktober tahun lalu, dapat dari company juga ke Finland untuk lihat aurora, which is so nice gitu. Pasti aurora itu pengen sih dulu aku ke sana, karena di UK itu ada di dekat di atasnya itu, di Scotland. Nah, itu ada tuh, tapi belum sempet kesananya. Wah, emang aurora. Sayangnya kemarin itu belum bersalju, tapi sudah musim dingin, cuma belum bersalju. Padahal kita ada naik yang husky itu ya. Sayang belum bersalju, bagus. Oke, kalau Milan mungkin bisa. Nah, Finland nih yang belum aku udah berapa kali podcast sama influencer. Finland ini yang jarang orang bicarakan. Finland itu kenapa ke sana dan apa yang menarik di Finland kemarin? Finland itu kemarin kita ke kota Helsinki sama ke Laplandnya juga, jadi ada ke Santa Claus Village gitu ya. Which is sebenarnya kalau itu kita pergi dalam yang pas salju mungkin lebih bagus ya, bulan 11 atau bulan 12. Cuma memang kemarin itu kontesnya kita berangkatnya bulan 10 ya sudah gitu kan. Musim dingin juga, tapi kita disediakan sesuatu yang berbeda daripada biasanya. Karena kita waktu itu dari Helsinki semalam itu hotelnya pun cukup bagus, belakangnya juga sudah danau. Lalu kita pindah ke kota Lapland itu, kita dikasih nginep itu yang rumah bentuk iglo. Jadi memang atasnya itu udah kaca semua. Jadi memang kita dikasih untuk lihat aurora. Mungkin pas malam pertama itu kita yang mengejar aurora. Ya, kita dibawa ke satu tempat, nunggu dingin banget gitu ya, dan gelap sekali. Kita nunggu aurora. Ada tapi masih berkabut lah gitu ya. Malam kedua kita juga diajak ke suatu tempat untuk lihat aurora, nunggu lama nggak ada. Akhirnya kita balik ke hotel, dan uniknya hotel ini dia punya alarm. Dia kasih tahu, dia akan bunyi, dia akan kasih tahu ada aurora nih di atas. Jadi kita sebenarnya tinggal tiduran lihat ke atas tuh bisa kelihatan dari kamar gitu. Tapi kan namanya kita kan kayak aurora semua, jadi kita tuh cukup rame kemarin ya, mungkin sekitar 30 orang gitu ya. Semuanya ya kayak langsung lari mau keluar, bener-bener pengen lihat pakai mata sendiri gitu kan. Padahal dari kamar pun bisa. Gitu. Jadi semuanya tuh lari-lari, kita yang lagi pakai baju tidur bagainya, saya pun nggak sempat foto gitu loh. Tapi saya sempat video call anak saya. Ya, saya sempat video call anak saya, pasnya saya kasih lihatin, kelihatan nggak gitu. Kelihatan banget, maksudnya dari handphone aja tuh bisa lihat dengan jelas. Jadi itu benar-benar terang banget kelihatan. Gitu, lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Nah, itu yang didapatkan di Finland. Oke, berarti kalaupun nanti ada teman-teman yang pengen ke Finland, itu diagendakan untuk melihat aurora. Wajib sih. Wajib benar. Wajib. Finland, oke. Apalagi kan dikabarkan kalau tahun 2024 ini akan jadi aurora yang terbagus. Serius? Ya. Berarti emang ada siklusnya? Emang ada siklusnya. Dan di tahun 2024 ini lah yang paling bagusnya. Dan baru tahu juga kan, kita taunya aurora itu warna hijau. Ini sekarang kita warnanya banyak dan cukup bagus. Jadi kalau bisa dalam bayangan orang dibilang kayak pelangi pun enggak ya? Iya. Oke, jadi emang ada bayangan buat yang itu aja ya, Pak. Aurora itu kayak di langit tapi berwarna. Warna hijau, biru, bahkan kemarin itu ada merah. Jadi kemarin dari Finland itu ada beberapa teman yang extend lagi. Mereka di kota Tromsø. Jadi aurora lebih kelihatan lagi. Jadi warna hijau dan merah.
Kalau yang kita lihat cuma hijau top. Iya, iya. Ini ada hijau dan merah. Jadi dia taruh di grup kita nggak extend. Jadi ya sudah lah ya. Manas-manasin. Iya. Oke, itu ke Finland. Habis itu aku coba lihat di sini ada New York. Oh New York ya benar-benar. New York itu Ke New York, ke LA juga udah pernah, San Francisco, Las Vegas juga udah pernah. itu acara kantor juga atau? Acara kantor juga. Oke. Jadi senangnya adalah gini, kemarin di New York kita ke New York sama sebelumnya ke Miami dulu. Oke. Dikasih ke Miami dulu sama ke New York. Nah trip ke Amerika ini tuh menurut saya enak karena apa? Kita dikasih hotel benar-benar di tengah, contohnya di New York ya, benar-benar di tengah Times Square. And then kita dikasih free time banyak. Biasanya kan kalau acara kantor kan justru banyak dengan orang kantor, Iya, makan bareng dan segala macam. Pas kemarin itu kita enggak. Kita dikasih free time banyak, hotel di tengah kota, kita tinggal jalan kaki kemana-mana dan dikasih uang saku karena Iya. kan nggak makan bareng. Iya. Dan makanan New York kan cukup mahal. Sosis di pinggir jalan bisa $10 gitu kan. Ya udah, jadi di sana kalau saya sih sendiri cukup menikmati ya, pagi-pagi belakang hotel itu Central Park. Oh, Ke depannya itu Times Square. Iya. Jadi pagi-pagi tiap hari rata-rata kita jogging dulu. Jogging dulu di Central Park, foto-foto, nongkrong biasanya dari jam 5-an sampai jam 7 jam 8 kita nongkrong rame-rame. Iya. And then get ready, ya habis itu kita ke Times Square. Ke Times Square itu biasa kan siang ya mungkin makan dulu lah sama company. Sorenya itu kita jalan ke Times Square. So free time. Oke. Apakah setiap negara itu akan jogging, Kak Diana? Kayaknya Iya. aku lihat dari story-nya Kak Diana ini kemanapun itu harus jogging. Iya, Gitu ya? Iya. Jadi memang sudah ada tujuannya dan Oke. kita juga sudah ada komunitasnya gitu. Oh, Jadi gitu. udah ada di grup. Pokoknya yang tim jogging kalau pas Tim lagi jogging. trip itu, ayo bangun ya semuanya ada. Jadi kita ini sebenarnya ya joggingnya sih standar dah ya, bukan yang ini cuma memang for fun aja. Kebanyakan juga banyakan jalan lah ya. Karena apa? Kita cuma mau ngambil foto video aja. Oh gitu. Biar keren, biar bisa dijadikan konten Konten. gitu. Karena kalau rame-rame nggak mungkin ini ya, apalagi kalau di luar negeri ya, Iya. nggak mungkin bener-bener yang serius banget enggak. Jadi memang kita tujuannya adalah kita memang mau buat konten. Plus sambil jalan, tapi tetap jalannya itu minimal juga 5-6 kilo. Oh. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi emang karena kan ada orang tuh yang keluar negeri itu emang karena polanya atau karena bangunannya atau karena lingkungannya atau alamnya. Nah, kalau Kak Diana ini ada keharusan khusus kah kalau ke negara ini harus melihat ini, harus kuliner ini? Oke. Kalau saya secara pribadi sih enggak. Biasanya kan memang tergantung trip kantor dari mana, Iya, konteksnya iya, dari iya, mana iya. gitu kan. Terus kan dikasih beberapa pilihan. Jadi saya yang menentukan, saya mau ke kota ini karena memang belum pernah. Oke. Nah, kayak gitu. Jadi ya udah ikutin aja rangkaian acaranya dikasih apa. Ya. Terus sambil juga nanya teman-teman, suka nanya teman di kota ini menariknya apa ya. Nanti kalau memang tidak ada dalam rangkaian acara, biasanya kita pergi Cari sendiri. Oke. kita cari sendiri. Nah, kalau makan-makannya biasanya sih standar ya. Kalau dari company kan biasanya juga restoran. Nah, kalau saya lebih suka yang cari yang memang pinggirannya apa. Kan kalau kita Lokal sering ya? lokalnya juga apa. Apalagi khususnya kayak kemarin hotdognya New York. Itu kan sebenarnya paling terkenal walaupun rasanya biasa, tapi pengen aja. Tapi ternyata pas makan di sana ya Emang beda? enak-enak gitu loh. Memang Beda enak, ya? cuma ya mahal aja gitu loh. Ya kayak gitu. Tapi memang kalau untuk makanan nggak rewel sih, apa aja juga bisa. Tapi kalau memang ada dikasih tahu ini Uniknya sini. khasnya sini, ya udah kita pasti akan cobain. Jadi memang terkadang kan kalau acara kantor itu pulangnya itu kan jam 7 jam 8 lah. Iya. Habis dinner biasa pulang. Nah itu kita biasa malam kita keluar lagi, cari iya, lagi iya, sesuatu apa. Kuliner ya, kulineran. Kulineran gitu. Berarti memang kalau dari kuliner nggak ada spesifik, tapi kalau misalnya di situ ada yang di sini harus dicoba, berarti Iya. datang. Kayak kemarin di New York kan ada teman saya kasih tahu, ini harus cobain steak ini. Jadi kita yang kayak, oh ya udah kita cari deh yang terdekat dulu, yang mana yang bisa kita cobain dulu, ya udah itu dulu. Kan setiap negara kan memang ada ciri khas sendiri kan. Dan satu lagi selain kita bikin konten tari, yang harus paling penting adalah konten ngopi.
atau yang ngopi? Oh, Iya. ngopi. Ya kan kalau kita ngopi di luar kan tempatnya berbeda. Iya. Pasti saya ada bintang. Jangan kan luar negeri, luar kota aja saya bikin. Langsung. Berarti coffee addict juga berarti? Iya. Wow, oke. Jadi berdasarkan itulah Kak Diana itu kalau misalnya ke luar negeri minimal ada makanan yang dicoba sama kopi yang dicoba di daerah Iya. sana. Oke. Habis itu tadi sudah kita ke New York. Mana lagi nih Kak yang enak? Miami. Nah. Miami cukup hype ya kotanya ya. Jadi kita dikasih hotel juga cukup deket, benar-benar tinggal jalan kaki gitu ke pusat kotanya, ke pusat perbelanjaan, ke benar-benar belakang pantai juga Waduh. hotelnya. Jadi mau melakukan aktivitas bebasnya terserah. Nah kalau sore ke malam itu kita jalan ke pusat kayak apa ya? Ya outdoor, pusat perbelanjaan tapi outdoor. Di situ juga banyak makanan. Nah disitulah kita strolling around di kota itu, kita lihat. Lalu juga misalnya ini sisi yang tempat belanja dan tempat makan. Yeah. Ada satu sisi lagi tuh tempat kayak hype-nya anak mobil-mobil keren berkumpul dan orang-orang yang keren-keren itu berkumpul di situ. Nah kita ke daerah sana juga. Nah, jadi ya memang di sana kita cobain makanan-makanan uniknya, kita dikasih makan makanan uniknya yang which is menurut saya ya oke gitu ya, mas standar lah, masih bisa dimakan gitu. Cuma memang porsinya mesti besar. Jadi saya tuh nggak bisa makan, nggak bisa makan banyak. Jadi memang cuma coba-coba aja, Iya. gitu, sukanya coba-coba. Tapi porsinya besar-besar sih. Mungkin bisa sampai 2 kali makan kali ya, kalau 3 kali. Mungkin 3 kali. Besar sekali kemarin itu. Bener. Dan aku di Inggris, di Liverpool tuh juga emang kalau misal pesan, apalagi kentang fish and chip tuh, Waduh, gede-gede banget iya, porsinya. iya. Emang itu standarnya di sana. Iya, ya. Oke. Tapi saya belum pernah aku tuh ke UK. Oh belum? Belum. Paling nanggung itu dari Eropa ke. Iya, belum. Nanti ya, next ya. Boleh. Jadi saya cuma menunggu. Sebenarnya waktu itu Pru ada bikin, company saya ada bikin tuh ke UK dan kemana. Nah karena saya nggak achieve UK, saya achieve kota satu lagi. Oke. Kalau nggak salah waktu itu Brussels deh. Kalau nggak salah. Oh, Saya achieve Brussels. itu ya udah saya kesana. Kesana. Tapi pengen ke UK sih. Jadi karena saya tahu gini, saya tahu tiketnya kan lumayan mahal, living costnya kan juga lumayan mahal. Luar Jadi saya biasa. tunggu gratisan aja dari company saya. Tunggu gratisan. Memang itu kan beda itu sendiri ya, beda mata uang sendiri, Iya. currency-nya pound sterling, dan memang sana agak lumayan. Saya pun 2 tahun itu agak ngap gitu, dan saya ambil part time juga di sana. Iya. Iya. Jadi emang dari Europe ke UK itu sebenarnya tinggal sedikit lagi. Sedikit lagi Jadi ya, Emang ya. perbedaannya emang jauh. Terus mesti ngurus visa lagi kan berbeda kan? Iya, visanya bisa UK, pokoknya bisa saingan di Eropa. Iya. Habis itu kalau di Eropa mana lagi? Eropa ya. Tadi Kemarin itu sempet- pernah New Zealand. Oh, New New Zealand. Zealand pernah juga, menurut saya cukup bagus ya. Saya kan suka banget alam. Iya. Jadi saya alam bisa, kota juga bisa. Jadi New Zealand juga menurut saya cukup bagus. Jadi kita kita waktu itu ke Hobbiton-nya. Satu tempat itu di booking oleh company kita. Satu kota. Satu kota itu di booking. Jadi menurut saya cukup gila. Gitu sih. Oke. Nah ini tadi aku mendengarkan kantor kita perusahaan. Nah ini pada penasaran kayaknya. Sebenarnya kantornya apa dan perusahaan itu seperti apa, kok isinya jalan-jalan doang gitu? Oke, nah saya ini pas 2013 diajak teman ya, Iya. 2013 diajak teman untuk partner bareng. Oke. Nah saya sekarang ini adalah insurance agent di Prudential. Prudential. Nah balik lagi ya, setiap perusahaan yang punya target sales pasti ada bonusnya. Bonus itu. Nah kalau di perusahaan saya selain bonusnya dapat uang, saya juga dapat tripnya. Oke. Nah, lalu ada waktu-waktunya, misalnya bulan Januari sampai bulan Mei, kalau targetnya segini dapat trip 1. Jadi dari bulan Mei sampai bulan Mei ada trip 1. Jadi dari bulan Januari sampai Desember, biasanya kalau saya achieve target sesuai dengan tanggalnya, minimal setahun itu bisa jalan 3 kali. Minimal. Belum nanti habis itu diadu lagi dengan seluruh agent Indonesia, dapat lagi nih apa gitu. Nah itu. Jadi makanya kalau ngomongin jalan-jalan setahun itu minimal 3 kali. 1 kali dalam negeri sudah pasti, 2 kali luar negeri. Belum lagi ditambah trip dari agency, dari Oke, kantor. dari kantor. Bukan big company, kalau big company kan Prudential. Nah dari kantor saya juga ada lagi. Jadi tambahan lagi 1. Terkadang bisa 2. Jadi setahun itu bisa jalan-jalan tuh banyak. Dia emang Tahun jalan-jalan lalu sih. paling banyak. Tahun lalu saya 1 tahun itu trip bisa 7
7 kali. 7 kali. Terakhir di Oktober sampai kayak nyerah gitu. Udah kecapean. Udah kecapean. Kapan di rumah? Kalau orang kan kapan saya jalan, kalau Kak Dian ini kapan saya di rumah gitu. Iya, kemarin tuh paling banyak. Oke, nah berarti aku penasaran di asuransinya. Apakah setiap traveler atau setiap orang itu membutuhkan asuransi untuk luar negeri? Ya, jadi gini, kalau saya Prudential itu di life insurance, life dan health insurance secara pribadi. Okay. Biasanya kalau kita traveling, misalnya kan trip ini kan dari Prudential, sudah termasuk dengan traveling insurance. Nah, jadi sudah memang semua dibungkus, bahkan pembuatan visa juga dibayarin. Jadi kita benar-benar datang cuma bawa data, bawa diri, berangkat. Semuanya dibayar. Jadi sampai makan juga ini ada free time pun kita dikasih duit gitu. Jadi benar-benar memang udah all in. Travel insurance-nya perlu, misalnya kayak besok nih kan minggu depan mau ke Milan. Nah ke Milan itu kan memang dari fee-nya cuma dapat seminggu lah. Saya ada extend lagi seminggu gitu. Seminggu ini ya kita bayar lagi untuk travel insurance. Perlu sih, karena akhir-akhir ini sering dengar bahwa pesawat sering delay, koper ketinggalan, koper hilang dan lain sebagainya, koper tertukar. Jadi memang perlu. Sangkut pautnya dengan delay dengan koper nyangkut itu kan ada penggantiannya. Penggantian uangnya dong. Misalnya misalnya gini, saya berangkat dari kota A, saya udah tiba di kota B, kopernya masih di kota A. Kan berarti kan hari itu kan saya nggak ada pakaian, nggak ada. Ini pernah terjadi di New Zealand juga nih. Nah pas di New Zealand ada teman saya seperti itu. Jadi 3 hari tanpa koper. 3 hari tanpa koper kan, terus bajunya juga nggak ada dong. Akhirnya kita beli di sana semuanya, dibayarin lah sama kru pastinya. Kita dikasih budget berapa ribu dolar gitu ya, dikasih. Karena kan dia juga tahu bahwa dia akan juga dikompensasi dari travel insurance. Travel insurance itu termasuk mengcover hal seperti itu. Termasuk. Jadi tergantung juga kita belinya seperti apa. Tapi memang pasti ada. Nah itulah yang bisa teman-teman approach ke Kak Diana, misalnya pengen join juga. Ya benar-benar. Jadi kalau memang ada teman-teman yang suka traveling for free gitu ya, tentu saja for free dalam arti travelingnya free, tapi untuk mencapai kesana kan harus ada kerjaannya, ada prosesnya, ada usahanya yaitu. Jadi kalau memang mau, yuk kita sama-sama. Tahun depan Prudential itu akan ke Praha dan Vienna. Menarik sekali. Jadi tiap tahun itu dikasih kata-kata yang menarik. Yang paling sayang itu adalah ketika pandemi. Pandemi itu harusnya kan 2020 tuh kita berangkat ke Oslo, Copenhagen. Sayang banget. Nah kalau untuk menanya langsung ini ada itu juga free konsultasi ya. Langsung ke linknya, ke DM aja. Ya, DM boleh, linknya boleh. Sebenarnya mau nanya apa aja juga boleh, nanti saya bantu. Sebenarnya lebih suka gini, kalau memang serius mau nanya-nanya dan segala macam, lebih enak tuh kalau ketemu. Setuju. Lebih enak itu karena rata-ratanya yang by WA itu cuma sekedar nanya, mereka cuma nanya cara gimana. Sebenarnya kan yang harus diberesin bukan cuma sekedar cara. Saya perlu tahu kondisinya seperti apa, apa yang sudah kamu lakukan. Kadang apa yang sudah ditulis itu kan cuma mungkin belum deep ya pemikirannya ataupun ininya. Tapi lebih baik memang lebih enak ketemu, kita bisa ngobrol lebih banyak lah. Setuju. Dan bisa tahu apa ekspektasinya apa. Kadang orang itu cuma berkesimpulan utuh atas informasi yang sepotong gitu. Jadi makanya perlu ketemu untuk kalau misalnya emang benar-benar nih pengen tahu caranya, nah itu mendingan langsung dan ngobrol aja dulu. Gitu kan memang bisnis saya juga ngobrol-ngobrol. Jadi mau ngobrol soal cara cari duit, bagaimana ngembangin usaha, atau mau ikut trip jalan-jalan gratis, ayo kita ngobrol. Menarik sekali. Oke, sudah setengah jam kita ngobrol. Iya loh. Iya, itu setengah jam ngobrol sama Kak Lady Diana. Mungkin segitu dulu obrolan kita Kak Diana. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga bermanfaat buat teman-teman travel yang mau ke luar negeri ataupun kemana aja. Nah, semoga bermanfaat lah. Terima kasih banyak Kak Diana atas waktunya. Jadi ditunggu foto-foto di Milan dan lainnya di Instagram saya. Silahkan follow. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat tinggal.